Selamat pagi. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita untuk penyelesaian Pak Guru 3 OJR untuk fasilitator daerah. Oleh karena itu Pak Guru minta untuk anak-anak hadir di sini untuk kita masuk pada 7 jurus BK, dan kali ini kita akan masuk di jurus kedua yang diambil. Tapi sini Pak Guru jurus ketiga yang itu bukan resiliensi. Sebelum kita mulai, kita akan menggunakan seperti biasa, menggunakan metode ARKA. Itu apa lagi? Aksi, itu aktivitas. Terus, refleksi. K, konsep. Terus A, terakhir. Oke, baik. Sebelum kita masuk, kita akan membuat aktivitas itu. Kita akan membuat menara. Kita akan membuat menara dan duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan tadi. Satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Kursinya digeser dan kita akan duduk ke bawah untuk Pak Guru bagikan kartu dan kita akan buat aktivitas. Buat menara sendiri mungkin. Waktu dalam membuat menara itu, waktu membuat menara 2 menit. Karena Pak Guru hanya dalam kali sini 2 menit. Caranya bagaimana Anda bisa bangun menara? Awal. Caranya bagaimana dia akan harus bentuk menara. Bak susu di atas. Nanti setelah menaranya sudah jadi, kelompok sebelah dengan kelompok sebelah bertiupan. Siapa punya posisi fondasinya lebih kuat, tidak jatuh.
Oke, stop. Selesai, waktu selesai. Waktu buat menara dan selesai. Siapa punya menara berhenti kita lihat. Berhenti beraktivitas. Berhenti beraktivitas sudah. Baik. Coba kelompok sebelah ini coba cium kelompok yang ini punya kuat atau tidak? Yuk, gantian. Gantian. Satu tim sebelah kiri, satu tim sebelah kanan. Kelompok apa ini? Bapak, yuk pilih kelompok ini punya kelompok sana. Oke, kelompok sebelah. Yuk, satu. Silakan. Ya. Tetap pada posisi. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda membangun menara tadi itu, dia runtuh, terus Anda pasang, terus teman-teman tim kembali dan ada yang runtuh, ada yang tidak. Bagaimana Anda punya perasaan? Senang? Senang sendiri? Tidak senang. Pasti tidak senang juga. Awalnya dibuat itu naik dia jatuh, ada yang bis, ada yang as, pasti ada rasa kekecewaan. Yang berikut itu kita akan masuk pada konsep yaitu apa itu resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan diri untuk beradaptasi dan memiliki kekuatan dalam hidup. Jadi ketika kita mengalami kegagalan atau kita mengalami kekecewaan, kita tidak boleh yang namanya putus asa. Yang seperti yang tadi Anda bangun, seperti yang menara tadi, ketika dia lumpuh, Anda tetap berusaha untuk tetap membangunkan menara itu. Demikian juga seperti yang ada pada anak punya diri. Ketika belum juara, ketika mungkin terus dimarahi oleh orang tua dan lain-lain, Anda tidak boleh kecewa. Anda harus tetap teguh, tetap kuat untuk menghadapi masalah yang timbul pada Anda punya diri. Dan ingat, ketika apapun masalah yang Anda alami, Anda tidak boleh kecewa. Harus bangun Anda punya kepercayaan diri. Tetap semangat. Kegagalan itu jangan jadikan akhir dari usaha Anda. Tetapi jadikan kegagalan itu sebagai fondasi awal atau sebagai fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan atau mencapai mimpi-mimpi yang
Jadi kita harus bangun, kita punya pola pikir yang baik, pola pikir yang sehat, pola pikir yang jernih. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, tantangan di dalam kita punya kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan yang akan datang, kita jadikan perbuatan benar itu sebagai dasar kuat untuk kita punya kehidupan atau masa depan yang lebih baik. Yang berikut kita akan masuk pada aksi. Coba Anda ceritakan situasi paling sulit yang pernah Anda alami di dalam Anda punya kehidupan selama Anda hidup. Dari SD sampai sekarang, kira-kira kesulitan apa yang Anda hadapi? Masalah paling sulit apa yang Anda hadapi dalam Anda punya hidup? Mungkin juga ada malaskah, masalah untuk bangun terlambat kah, atau tidak ke masjid kah, mengaji kah, atau kira-kira Anda punya masalah apa yang paling sulit? Dari kelompok 1, masalah apa yang paling sulit yang pernah dihadapi? Bagaimana Putra? Masalah apa? Kelompok 4. Masalah yang kecil yang saya lewati adalah masalah ingin menjadi anak terbaik dalam keluarga. Ya, itu untuk kelompok 4. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok masalah yang paling sulit yang pernah dihadapi dalam Anda punya hidup. Tidak ada. Baik. Jadi ketika masalah apapun yang Anda hadapi dalam Anda punya hidup, berarti Anda harus bagaimana cara menyelesaikannya, Anda sudah harus tahu. Itu aksinya. Jadi bagaimanapun masalah yang sudah Anda hadapi atau akan Anda hadapi di masa-masa yang akan datang, Anda harus bisa membuat atau bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, itu beberapa materi yang dapat Pak Nur sampaikan lewat kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk Anda punya kehidupan hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau begitu nanti Anda harus membuat satu tugas untuk Pak Guru, pulang terus Anda buat masalah yang pernah Anda hadapi, masalah sulit yang pernah Anda hadapi dalam Anda punya kehidupan sehari-hari, terus bagaimana cara Anda menyelesaikan untuk melewati masalah yang pernah Anda hadapi. Seperti yang tadi Faradiba sampaikan itu, masalah yang dihadapi itu terus sampai sekarang solusinya seperti apa, dan pada saat kali ini dia sudah baik-baik saja. Bisa? Bisa. Itu adalah aksi yang harus Anda buat. Minggu depan Anda bisa kumpulkan di Pak Guru nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.